kita bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah sudah dijangkau dengan jaringan-jaringan internet, bagi saya ini tidak sulit, hal yang bagus, baik ya. Dengan demikian juga orang tua tidak mengalami kesulitan, guru juga tidak mengalami kesulitan, anak juga tidak mengalami kesulitan. Tapi bagaimana kalau misalnya di wilayah atau daerah-daerah yang akses jaringan internetnya sangat sulit, maka satu-satunya yang mereka andalkan itu adalah guru di sekolah. Ya. Nah, modus pembelajaran macam mana yang bisa dibutuhkan atau yang cocok untuk ini? Ya, untuk sementara ya sekarang hanya melalui penugasan-penugasan yang bersifat offline. Guru memberikan tugas kepada siswa, dilengkapi juga dengan sarana ala kadarnya seperti buku pelajaran, lalu kemudian siswa mengerjakan di rumah. Ya. Nah, karena sifatnya offline, tidak ada interaksi langsung antara siswa dengan guru, maka siswa sering mengalami kesulitan ketika dia tidak mengerti hal tertentu yang berkaitan dengan materi pelajaran, kepada siapa dia harus bertanya. Syukur-syukur kalau orang tuanya bisa membantu ini. Tetapi kalau orang tuanya itu tidak memiliki kapasitas yang bisa menolong itu, ya tentu saja ini menjadi kesulitan besar bagi anak-anak. Jadi ada plus minusnya belajar di rumah. Di satu sisi ya, kalau siswa-siswa yang ada di lingkungan yang kaya dengan sumber belajar, termasuk akses kepada internet, maka hal ini tidak terlalu sulit bagi mereka. Ya. Tapi bagi siswa-siswa yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap internet, tidak memiliki kekayaan sumber belajar, satu-satu yang mereka harapkan itu hanya dari sekolah, dari guru. Nah, ini menjadi persoalan besar. Di sisi lain juga kemampuan orang tua, kapasitas orang tua dalam membimbing anak. Dan kalau itu tidak cukup, maka ini juga menjadi masalah lain bagi belajar di rumah. Ya. Belajar di rumah oke, tetapi dengan berbagai macam prasyarat tadi. Nah, kalau prasyarat-prasyarat seperti sumber belajar yang kaya, fasilitas belajar yang mungkin tidak tersedia, ini bisa menjadi malapetaka bagi kita semua. Terutama kita di NTT, selama ini ya indikator-indikator mutu yang diukur melalui hasil ujian nasional, kita selalu berada pada peringkat-peringkat bawah ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Syukur-syukur bahwa tahun ini indikator mutu melalui ujian nasional itu dihapus. Ujian nasional tidak diberlakukan, sehingga kita tidak ini. Tetapi jika ini masih digunakan, saya melihat bahwa ya kita pasti akan mengalami kemunduran. Karena persoalan lain juga yang terkait dengan itu, belajar di rumah itu terkait dengan masalah kemandirian belajar juga. Apakah anak-anak siap untuk belajar tanpa kontrol dari guru? Kita tahu bahwa selama ini dengan kontrol dari guru saja, hasil belajarnya juga ya begitu saja. Tapi kalau mereka belajar tanpa kontrol dari guru, apakah orang tua bisa menggantikan peran itu? Dan ini yang menjadi soal juga. Bagi siswa yang beruntung, ya dengan kelimpahan sumber belajar, juga kemandirian belajar yang bagus, ya mereka beruntung. Tetapi bagi siswa yang kurang beruntung, karena keterbatasan sumber belajar, keterbatasan fasilitas, diperburuk lagi dengan kemandirian yang belajar yang rendah, maka ini malapetaka untuk mereka. Ya. Kita harapkan bahwa orang tua menyadari penuh fungsi dia pada situasi seperti ini. Peran orang tua kalau memang tidak bisa melaksanakan tugas sebagai tutor, minimal dia sebagai pengontrol, mengendalikan mereka, mengendalikan waktu belajar mereka. Kalau memang dia tidak punya kapasitas untuk menjadi tutor, ya minimal dia bisa menjadi
eh, pengontrol, pengendali untuk waktu belajar mereka. Jadi tanggung jawab orang tua jelas sangat besar. Satu sisi dia harus paling kurang mengganti sebagian peran dari guru. Ya. Di sisi lain ya dia harus duduk sebagai pengontrol belajar, menyediakan fasilitas belajar yang memadai di rumah dan menyediakan lingkungan rumah yang menyenangkan untuk belajar. Saya dapat keluhan juga bahwa ada orang tua belum siap. Ya, ada yang bikin meme, ya lebih baik kami belajar di sekolah diajar oleh guru-guru yang ramah. Kalau kami belajar di rumah, gurunya di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Ya, memang kita bisa memahami problem ini karena tidak semua orang tua itu dibekali dengan kemampuan mendidik yang baik. Ya, mereka punya peran itu hanya sebagai pendidik untuk perilaku, untuk karakter dan sebagainya. Tetapi ketika berurusan dengan pengetahuan, keterampilan yang mereka sendiri tidak punya kemampuan atau kapasitas tertentu, ya di situ kadang-kadang mereka kewalahan, sehingga ya dari terjadi orang tua marah-marah pada anak, ya karena kapasitasnya ya tidak mendukung untuk itu. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja dan jauhi kerumunan.